Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi meskipun online. Terima kasih kepada Universitas Dian Nusantara yang sudah mengundang kami, mengundang saya selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang saya hormati tentunya Ibu Cornelia Johana selaku Humas, Kepala Biro Humas Unindra. Lalu juga tadi ada Pak Junaidi, dosen Unindra, lalu juga Pak Didin Hikmah Perkasa selaku Ketua Program Studi Manajemen Unindra. Rekan saya mungkin Pak Unas yang sudah hadir di tengah-tengah kita atau masih on the way berselancar di dunia maya, belum sampai di tengah-tengah kita. Biasanya dia rajin nih, dampingin saya terus setiap ada kegiatan-kegiatan di kampus. Lalu tentunya MC pembawa acara Pak Fajar dan Ibu Sekar. Dan tentunya yang saya banggakan, yang wajahnya segar-segar semua nih, alhamdulillah sehat selalu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi baru tahun akademik 2020-2021 Universitas Dian Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Johana, ya. Kita teman lama bersemi kembali, ya, bertemu kembali di online ini, ya. Dulu saya menjadi camat Kembangan selama kurang lebih 3 tahun, dan tadi saya lihat wajahnya memang tidak asing nih, kok ada di kampus Dian Nusantara gitu. Alhamdulillah, insya Allah ke depan kerjasama yang dulu pernah kita laksanakan di kampus lama, kita siap untuk berkolaborasi dengan Universitas Dian Nusantara, dan tentunya ini juga menjadi tanggung jawab kami sebagai stakeholder pendidikan. Kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, ya, dengan perguruan tinggi, dan manfaatnya sangat banyak, ya. Saya sudah merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Johana, ya, untuk masyarakat, untuk mahasiswa, ya, semuanya bersinergi, berkolaborasi, menghasilkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, membantu masyarakat di bidang sosial, ya, di bidang lainnya, teknologi, itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah Dian Nusantara walaupun kampusnya baru lahir, tetapi diisi oleh para petarung, ya, oleh para praktisi yang luar biasa, profesional semua, ya. Kalau saya lihat di profilnya seperti Prof. Siapa tadi, Bu Jo? Beliau adalah pendiri juga dari Universitas Bapak. Ya, Prof. Suryadi. Jadi saya sangat yakin, ya, adik-adik semua tidak salah pilih memilih kampus. Insya Allah di sini semua akan dididik menjadi generasi-generasi yang tangguh. Karena kita adalah di 2020 ini generasi-generasi tangguh, ya, karena kita belajar di era keterbatasan. Tetapi kita sangat yakin, ya, kita sangat yakin Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Insya Allah di masa pandemi ini, di masa wabah ini, akan tercipta ilmu pengetahuan, ya, teknologi yang baru. Pasti akan lahir, manusia itu pasti akan berpikir terus. Manusia akan menyempurnakan terus apa hal-hal terkait dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhan kita belajar pasti sudah banyak yang sedang meriset, ya, bagaimana pembelajaran yang mengaksikan itu seperti apa. Ini akan tercipta hal-hal keren. Kita tunggu pasti, dan saya sangat yakin akan tercipta terobosan-terobosan baru dari masa pandemi ini. Karena manusia adalah makhluk yang ingin tahu, ya, makhluk yang ingin terus membuat sesuatu yang baru. Ya, meskipun kita di masa pandemi tidak bisa bertatap muka, ya, karena sesuai dengan SKB 4 Menteri itu bahwa penyelenggaraan pembelajaran itu dilakukan secara jarak jauh, ya. Jadi ada yang namanya keputusan 4 Menteri, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Mendagri. Nomor 3
tahun 2020 ya, tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021 dan tahun akademik 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini semuanya diatur ya. Jadi kita tidak boleh belajar tatap muka, apalagi di masa PSBB ketat ini ya, itu maksimal 5 orang ya. Kalau lebih dari 5 orang berkerumun itu sudah bisa dibubarkan paksa oleh tim gugus tugas COVID-19. Tentunya hari ini kita melaksanakan ya melalui daring. Ada 41 yang hadir dan ini mahasiswa-mahasiswi baru ya, yang tentunya kita akan tercatat dalam sejarah. Saya akan tercatat dalam sejarah bahwa Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat di masa pandemi, Agus Ramdhani tercatat. Ya, mahasiswi Universitas Dian Nusantara tahun akademik 2021 di jurusan A adalah misalnya di sini saya sebut Dea Putri Diana ya, yang lagi bengong. Jangan bengong Dea, lagi menyimak ya. Ya, ini tentunya menjadi tantangan baik bagi dosen ya, baik bagi para mahasiswa, para mahasiswi, lalu juga tenaga kependidikan yang ada di kampus ya, humas Mbak Johana, pasti butuh challenge yang baru ya, tantangan yang baru bagaimana mengimagekan kampus, lalu juga memperkenalkan kampus dengan di situasi yang keterbatasan ini. Ini challenge kita ya. Kalau kita sebagai manusia yang optimis, insya Allah kita akan bisa melewati ini ya, kita pasti bisa melewati ini. Adik-adik belajarnya harus tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu dosen. Insya Allah materi-materi bisa kita serap secara maksimal. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru Undira saya harapkan iya betul Pak. Undira dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh ya, dan memiliki karakter yang kuat untuk menjawab tantangan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Tadi saya sebutkan ya, jadi kita harus tetap berkontribusi aktif, tetap memiliki prestasi ya. Tadi ada mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan beasiswa, tentunya dia memiliki prestasi-prestasi ini terus diasah. Mungkin kalau ada yang belum laporkan ke kampus ya, itu terus diasah dan ditunjukkan bahwa kita juga memiliki kemampuan. Nanti akan ada lomba-lomba pun juga akan dilaksanakan secara virtual. Ini sudah banyak dilakukan oleh Kemenpora ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kayak kami di level adik-adiknya, level dasar, menengah ya, itu kayak lomba O2SN, FLS 2SN itu sudah dilakukan secara virtual. Ya, jadi saat ini kita memang bukan menunggu kapan kita masuk ke kampus ya, tetapi kita sudah harus terbiasa, sudah harus memindahkan tempat kita belajar ya di rumah ini. Kami bekerja saat ini ya sudah memindahkan tempat kerja di rumah. Jadi walaupun kami di rumah, tetapi kami tetap berkunjung ke sekolah-sekolah ya. Jadi gurunya mengajar siswa, itu saya masuk di pembelajaran. Saya lihat gurunya bagaimana mengajar anak-anak ini, materinya apa, apakah sudah sesuai dengan kurikulum darurat ya, meskipun tidak menjadi target. Ya, target kita adalah agar anak-anak itu nyaman ya, mereka mau belajar, itu sudah hebat ya. Karena kita pasti memaklumi, jangankan anak-anak ya, kita juga merasa bosan dengan kondisi seperti ini ya, merasa jengah, merasa aduh pakai masker ngap banget nih. Tapi kalau kita pikirin lebih baik kita mencegah ngap yang sebentar ini daripada kalau kena penyakitnya ya, kita bayangkan di oksigen, dikasih ya, lebih menderita lah. Lalu kita mikir, udah lama nih nggak ngumpul nih, nggak nongkrong nih gitu. Lalu kita kumpul ya. Tapi kalau sakit apa nggak lebih lama lagi, nggak bakalan ketemu teman-temannya ya. Mohon maaf, apalagi kalau sampai ya tidak bisa diselamatkan ya, tidak selamanya akan ketemu teman-temannya semua. Jadi tahan dikit lah ya, jadi tahan dikit, lebih baik kita di rumah ya, mentaati apa
arahan dari pemerintah selaku tim gugus tugas COVID-19 ini. Saya yakin kita semua tadi sudah saya sampaikan adalah generasi tangguh yang terpilih oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa belajar di serba terbatas ini. Tetapi kita akan yakin ke depan akan timbul cara-cara baru, akan timbul teknologi-teknologi baru yang akan membantu kita di dalam belajar di masa pandemi ini. Selain itu juga saya berharap selain tadi memiliki kontribusi yang aktif dan tetap berprestasi, tentunya tetap tidak menyerah dengan keadaan. Karena saat ini yang tadi saya sebutkan, teknologi sudah sangat mendukung. Bagaimana mempermudah kita belajar, dan bahkan ke depannya mungkin nanti dari adik-adik mahasiswi penasaran bagaimana sih lebih baiknya kita belajar, ada terobosan-terobosan dari dosen dan lain sebagainya. Itu akan terus menambah kekuatan kita di dalam mencari ilmu, Lalu seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah eranya industri 4.0, semuanya sudah canggih, serba canggih. Nah, di era ini tentunya kita negara Indonesia, khususnya DKI Jakarta, harus bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang tangguh, yang memiliki keterampilan di abad 21 ini, khususnya di bidang manajerial, IT, itu sudah mutlak, sudah mutlak hukumnya. Bagaimana kita bisa mampu memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja di tingkat nasional, regional maupun global. Udah nggak ada batasan lagi, orang luar negeri udah bisa kerja di negara kita. Nah, kita bersaingnya udah sampai ke sana. Jadi kalau kitanya diem, kitanya pasrah, kitanya tidak mau meningkatkan sumber daya dari diri kita, akan kalah dengan sumber daya manusia yang ada di negara lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita mampu menunjukkan daya saing kita di dunia internasional. Ini mutlak dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi di saat ini. Tentunya meskipun keterbatasan ini tidak menjadi halangan buat kita, kita tidak pasrah, tetapi kita juga tetap terus semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kita dengan belajar yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen kita. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Undira ini dan tentunya di DKI Jakarta pada khususnya harus senantiasa membekali para mahasiswa dan mahasiswinya dengan pengetahuan yang selaras dengan perkembangan industri 4.0. Dan saya sangat yakin karena isinya dosennya adalah dosen-dosen yang pengalaman. Meskipun kampusnya baru, tetapi yang menjadi dosennya adalah para pakar di bidangnya. Para pakar yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Sejalan dengan itu tentunya diharapkan kepada mahasiswa baru ini setelah lulus harus memiliki kemampuan informasi, komunikasi, dan teknologi yang handal, serta ditunjang dengan soft skill. Yang ini yang kadang kita lupakan. Makanya sejak di sekolah dasar, di menengah, saya juga sering sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, agar tidak hanya mengejar hard skill-nya saja, tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana 1+1 sama dengan 2, tetapi juga bagaimana mengajarkan kepada seluruh peserta didik, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sini, bagaimana cara berkolaborasi, bekerja sama, bernegosiasi, kemampuan komunikasi, ini juga harus dimiliki oleh generasi-generasi 4.0. Karena kenyataannya memang di dunia kerja yang lebih berhasil adalah siapa yang bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Jadi kemampuan berkomunikasi ini sangat penting. Kemampuan kita bagaimana bernegosiasi, kemampuan kita bagaimana menambah jaringan, bagaimana memperluas hubungan relasi. Ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari
adik-adik semua nanti setelah melihat dunia nyata, dunia kerja. Ya, karena hard skill itu juga penting, tetapi harus seimbang dengan soft skill-nya. Orang yang sangat pinter tidak akan bisa bekerja sama ya kalau dia tidak punya soft skill. Dia akan bekerja sendiri ya, dan nanti akhirnya tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi. Ya, saya harapkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi Undira ini untuk mampu berkontribusi di dalam mewujudkan program Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya, dengan tentunya menjadi mahasiswi yang smart, ya, bagaimana bisa mendukung DKI Jakarta menjadi smart city. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sangat percaya di tengah bencana wabah pandemi ini akan lahir teknologi-teknologi baru, ya, akan lahir temuan-temuan baru yang tentunya akan menjadi tantangan bagi kita semua. Yang namanya perkembangan teknologi, lalu juga seni dan ilmu lainnya, ini akan menjadi faktor yang sangat penting di dalam kita menghadapi situasi yang serba terbatas ini. Sekali lagi kepada para mahasiswa dan mahasiswi Undira ini, untuk tetap semangat, ya, untuk tetap menjaga kesehatannya agar kita tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan mengisi hari-hari dengan belajar yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen kita. Ya, sekali lagi selamat kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang baru untuk mengikuti pembelajaran di Undira ini. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Johana yang sudah mengundang saya. Ke depan kita akan terus bersinergi, ya Bu. Jangan lupa setiap ada kegiatan untuk mengundang kami, dan tentunya juga kami apabila ada hal yang dibutuhkan di dunia kampus, saya akan mengundang Undira ini. Saya kira itu. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.